Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang. Hanya di mana? Di Lelangin Aja. Dalam episode kali ini, gue mau review satu kendaraan mungil lagi yang barusan gue dapat dari seorang teman. Apa itu? Langsung saja kita lihat. Mobil ini namanya Suzuki Karimun. Ya iyalah, semua orang yang tahu ya. Suzuki Karimun DX tahun 2004. Nah, mobil ini gue ambil dari seorang teman karena kemarin gue habis jual mobil juga, mobil tua. Dibeli sama teman dan akhirnya saya bujuk yang punya mau ngelepas ke gue. Yaudah akhirnya gue ambil dan gue coba modifikasi sedikit-sedikit sehingga menjadi seperti ini. Gue demen banget sama YM look seperti ini karena memang posisinya proporsional dan dia segala medan oke, ya kan. Dia mobilnya small car gini dan dipakai keluarga juga enak. Gue tangan kedua, jadi masih BPKB-nya masih tangan pertama. Gue belum gue balik nama karena memang yang punya teman dan kenal, jadi ya sudahlah, gue pakai aja. Gue dapat baru sekitar 1 bulan yang lalu kali ya, 1 bulan yang lalu. Dan ini selesai gue poles dan gue sedikit modifikasi tipis-tipis lah ya. Nah, kalian bisa kelilingin, lihat. Ini mobilnya nggak ribet banget ngerawatnya. Jadi mobil seperti layaknya mobil Jepang karena mobilnya simple ya kan, 1000 cc, simple banget. Seperti layaknya mobil bus Jepang biasa, tidak banyak yang berubah. Cuman mobil ini mungil lah ya, tipis banget. Jaraknya sumbu roda juga berdekatan, jadi mobil ini sangat enak, handlingnya nyaman sekali, dipakai harian apalagi sangat nyaman sekali. Ngerawatnya nggak ribet. Nah, ini yang paling penting, sudah dimodif apa aja mobil ini, kalian bisa lihat. Oke, kita mulai dari eksterior ya. Eksterior gue dapat sudah warnanya emang kuning karena dari lahir gue lihat surat-suratnya dari mulai mobil ini diambil dari showroom warnanya kuning. Nah, gue cuman poles aja karena memang masih mulus. Ini sudah pernah di repaint tapi mungkin repaintnya sangat rapi ya. Sebelum kita nanti buka ke mesin, kita lihat dulu. Nih, kalian bisa lihat repaintnya sangat rapi sekali. Ini bagian eksterior, gue dapat udah kacanya udah begini, kacanya spion udah pakai yang tahun muda dan sudah ada talang airnya juga di bawaannya. Nah, itu tadi dari eksterior, memang warnanya kuning. Ini masih nempel aslinya, masih nempel juga. Dia asli Koito. Kalau asli ini Koito Japan. Ini lampunya original masih. Ini masih bawaannya juga. Kanan kiri masih ori. Gue cuma tambahin mudguard aja. Dia punya Karimun kotak karpet lumpur ya, mudguard. Gue tambahin ini doang. Kita lihat ke depan lagi, udah sini. Nah, ini juga masih aslinya. Dia kalau asli Stanley mereknya. Masih Stanley bawaannya, kanan kiri masih Stanley. Ininya fog lampnya juga masih orinya. Dia kaca, kalau ori dia kaca. Nah,
Supaya agak manis, karena gue suka OM loop, gue tambahin lampu kabut lah ya, lampu kabut begini. Ini aftermarket bikinan temen yang dari Jawa Timur. Supaya kelihatan manis gue tambahin ini aja, tapi yang lain masih ori. Nah itu dari eksterior. Dari kaki-kaki gue cuman perbaiki ball joint, rem, kampas rem gue ganti karena memang gue mau pakai harian. Bannya cuman velgnya gue ganti. Velgnya tadinya dia pakai NK Blimbing. Gue ada simpen velg ini, velgnya Accord lama, Honda Accord lama tahun 80-an. Dia ukuran bannya 175 60, ringnya 13 ya. Gue emang sengaja nggak gedein karena memang gue ngejar nyaman, karena mobil ini kalau kegedean velg jadi keras di dalamnya, bantingannya keras, jadi gue pertahankan ring 13 supaya kelihatan imut lah ya, dan nggak begitu berongga di sininya. Nah velgnya 44-nya gue masih simpan rapi, jadi gue dapat velgnya ini, gue pasangin ke sini kayaknya cocok nih, dan hasilnya seperti ini. Ini mudguardnya yang depan masih punyanya Karimun juga. Nah itu tadi eksterior. Kita lanjut ke interior. Perubahan apa aja yang udah dilakuin, nggak banyak. Kaca filmnya biasa, ala-ala mobil zaman tahun lama tuh pasti cenderung hijau atau biru ya. Nah ini di dalam, coba masuk aja nggak apa-apa. Nah itu masih orinya, speedonya juga masih orinya, RPM-nya masih terpasang, masih berfungsi semua. Gue pakai head unitnya Pioneer single din, cuman supaya kupingnya nggak terganggu. Gue pasang speaker Pioneer juga, dan gue pasang subwoofer yang di kolong di bawah tempat duduk supir ya. Dan ada juga gue tambahin power di kolong sini. Nah, dari sini kelihatan nih, dari sini boleh nih. Nah ini yang di kolong, subwoofernya di kolong. Sebelah sana ada powernya 4 channel di kolong juga, gue taruh supaya simple dan nggak makan tempat. Jok gue retrim aja, gue bungkus supaya rapi. Gue bungkus joknya gue bungkus supaya rapi, dan plafonnya masih terjaga orisinalitasnya, jadi rapi. Memang ada pegangan tangan di belakang, jadi door trimnya juga masih pabrikan banget. Kalian bisa lihat di sini yang di belakang door trim pabrikan, cuman ininya diganti sama teman gue supaya rapi, tapi ininya masih pabrikan banget, belum ada yang rusak. Ini juga masih pabrikan banget, belum ada yang rusak, masih ori. Jadi gue pertahanin orisinalitasnya. Itu tadi interiornya, dan di belakang masih seperti biasa, lega, bisa untuk bawa barang. Ban serepnya masih bawaan aslinya. Ini masih nempel, kunci roda sama dongkraknya masih di sini. Tadinya nyari kotak P3K-nya, cuman gue turunin karena udah kadaluarsa. Ini masih oke, bannya masih tebel. Itu aja mungkin interiornya. Nah, yang membuat gue suka mobil ini, kata gue, kalau gue bilang sih bukan Karimun biasa, Karimun luar biasa. Asik, karena mesinnya dipasang turbo. Saya mau lihat, ini mesinnya, mesin K10A turbo. Jadi dia pakai turbo injeksi VVT, bukan VVT-i, VVT lah ya. Dia pakai injeksi
dan sangat nyaman banget dipakai, kenceng. Ini buat harian pun juga nyaman mesinnya. Tidak banyak perubahan, AC-nya tetap dingin, nyaman, ngejar nyamannya oke, ngejar kencangnya juga oke. Jadi di sektor kaki-kaki tadi sudah cuma ganti rem sama shock breaker aja. Nggak gua pasang coilover. Di mesin juga begini aja, cuman kelihatan rapi aja. Itu aja mungkin yang gue suka dari mobil ini. Dan juga sebentar, gue tutup dulu, mana sob soalnya. Mobil ini nggak jauh, belum dipakai kemana-mana. Mungkin sama orang yang temen gue udah dipakai kemana-mana juga, karena gue dapat kilometernya baru 115.000 di tahun 2004. Jadi kalau 115.000 itu sudah sekian puluh tahun dibagi, berarti dalam 1 bulan hanya dipakai 500 kilo 1 bulannya. Jadi nggak jauh mobil ini sebenarnya, karena memang mobil daily ya, mungkin dipakai di Jabodetabek keliling-keliling aja. Nah, keistimewanya apa mobil ini, karena pasti lain daripada yang lain, karena warnanya kuning. Jarang banget Karimun warna kuning tuh ditemui, untuk tahun-tahun sekarang udah bisa dikatakan amat sangat jarang. Jadi ini mobil warna kuning gue suka. Terus dia lucu, unik gitu ya. Yang pasti kalau di jalan dilirik sama yang suka mobil Jepang OM ya, OM look ya, pasti itu. OM look buat gue tuh apa ya, dia mempertahankan originalitas, kelihatannya nggak banyak perubahan. Yang paling penting buat gue adalah bersih. Mobil ini bersih, dilihat enak gitu ya, nggak jorok gitu, jauh lebih penting. Makanya gue demen banget sama OM look. Nah, bahan bakarnya biasa, gua kasih Pertamax turbo, agak sedikit alay sih, tapi jauh lebih enak dibanding gua pakai Pertamax biasa. Jadi larinya pun juga oke. Sudah habis berapa ngemodifikasi ini? Nggak banyak sih. Yang gua udah lakuin cuman ganti kaca film, perawatan biasa, ganti oli transmisi gue ganti, gue kuras, injektor gue bersihkan, gue kalibrasi, velg gue ganti, lalu gue spuring balancing. Ya paling itu aja, ganti tambah lampu. Ya paling ya itu aja, paling nggak banyak lah ya yang gue keluarin, karena memang mobil ini dari sananya udah rapi banget, udah bagus lah. Gue dapet bukan mobil bahan, jadi gue bersyukur banget punya ini, karena gue sendiri demen, karena prinsip gue nggak harus mobil baru, tapi rapi dan enak dipakai. Nah, buat kalian yang nantinya pengen dibikinkan video apa atau request video apa, atau mungkin kalian punya hobi mobil, motor, alat musik, apapun lah yang jadi hobi kalian, bisa nanti tulis di kolom komen, minta dibikinkan review terhadap barang apa. Dan yang paling penting, barang-barang yang direview itu bisa dijual melalui proses lelang. Kalian mesti ingat itu. Jadi barangnya bisa dijual melalui proses lelang, namanya lelang sukarela. Jadi lelang itu tidak melulu barang yang bermasalah, tetapi barang yang jadi hobi lu, yang harganya tinggi, bisa kalian lelang. So, thank you banget sudah nonton video gua kali ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. See you, dadah, bye-bye.